Momen yang telah lama dinanti akhirnya datang. Senin 13 Oktober 2025 pagi waktu setempat, pembebasan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza dijadwalkan dimulai. Bukan dari satu lokasi, melainkan dari 3 lokasi berbeda, yaitu di kota Gaza, Gaza Tengah, dan Khan Younis di Gaza Selatan. Militer Israel IDF memperkirakan sekitar 20 sandera yang masih hidup akan mulai tiba kembali ke wilayah Israel sekitar pukul 9 pagi. Sementara itu, 28 sandera lainnya diyakini telah meninggal dan pengembalian jenazah mereka akan dilakukan bertahap tergantung kondisi di lapangan. Menurut perencanaan IDF, begitu sandera dibebaskan dari tangan Hamas, mereka akan terlebih dahulu diserahkan kepada Palang Merah Internasional. Bila kondisi mereka stabil, para sandera akan dipindahkan ke tahanan pasukan khusus Israel sebelum dibawa ke pangkalan militer Re'im, lokasi di mana mereka akan bertemu keluarga untuk pertama kalinya sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Setelah itu, mereka akan menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di 3 rumah sakit besar seperti Sheba, Ichilov, dan Beilinson. Namun, jika kondisi medis para sandera gawat, helikopter khusus akan dikerahkan untuk membawa mereka ke pusat medis Soroka atau Barzilai. Sebelumnya, sejumlah laporan sempat menyebut pembebasan akan dilakukan lebih awal sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Keluarga para sandera bahkan telah diminta bersiap menunggu sejak pukul 8. Namun hingga kini, waktu pastinya masih menyesuaikan kondisi keamanan dan koordinasi di lapangan antara Hamas, IDF, dan Palang Merah. IDF juga memperkirakan bahwa pemulangan sandera yang tewas akan memakan waktu lebih lama. Beberapa tubuh korban masih belum ditemukan dan proses identifikasi bisa berlangsung berhari-hari. Hamas dalam kesepakatannya diwajibkan membantu mekanisme gabungan untuk menemukan para sandera yang tewas, meski IDF menyebut upaya itu bukanlah ilmu pasti. Setibanya di Israel, setiap sandera akan lebih dulu bertemu tim psikologi khusus yang telah menangani pembebasan sandera pada gelombang sebelumnya. Di kamp Re'im, mereka akan menjalani pemeriksaan medis di fasilitas baru yang diperluas, menandakan jumlah sandera yang dibebaskan kali ini jauh lebih banyak dibandingkan pembebasan sebelumnya. Kantor Perdana Menteri Israel memastikan Palang Merah akan memberi pemberitahuan 2 jam sebelum pembebasan dilakukan. Dan pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump dijadwalkan tiba di Israel pukul 9:20 pagi untuk kunjungan singkat selama 4 jam. Dalam kunjungan itu, ia akan bertemu keluarga sandera, berpidato di Knesset, dan kemudian menuju Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan puncak yang mengesahkan rencana perdamaian Gaza versinya. Menurut kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat, Hamas diwajibkan membebaskan seluruh 48 sandera, diantaranya 20 sandera hidup dan 28 sandera tewas, paling lambat Senin 13 Oktober 2025 siang. Namun Hamas mengaku tidak dapat menemukan semua jenazah tepat waktu. Israel menyadari hal ini dan telah bersiap jika proses pemulangan jenazah harus berlanjut beberapa hari ke depan. Begitu sandera diterima, Israel akan memulai pembebasan hampir 2.000 tahanan Palestina sebagai imbalan, termasuk 250 napi seumur hidup. Langkah ini menjadi bagian paling sensitif dari kesepakatan karena sebagian besar masyarakat Israel menilai pembebasan itu terlalu lunak bagi pelaku kekerasan. Menjelang pembebasan, dinamika politik di dalam negeri Israel memanas. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak Perdana Menteri Netanyahu untuk mengubah daftar tahanan yang akan dibebaskan dan mendeportasi napi-napi yang dianggap berbahaya. Ia juga tampak mendukung seruan untuk melanjutkan perang di Gaza setelah pembebasan sandera selesai. Di lain sisi, Presiden Israel Isaac Herzog menyebut kesepakatan ini sebagai langkah menyakitkan namun bersejarah. Ia berharap
Momen ini menjadi awal dari perubahan nyata di Timur Tengah, sekaligus sinyal bahwa perdamaian masih mungkin dibangun meski dengan harga yang sangat mahal. Iya, hari ini dunia menunggu. Di Gaza, di Israel, dan di banyak negara lain, mata tertuju pada 3 titik pembebasan di jalur sempit yang penuh luka itu. Bagi sebagian keluarga, ini akan jadi hari penuh air mata haru. Bagi yang lain, hari ini justru membuka luka lama yang belum sembuh.